Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Restu Marani. Aku dari kelompok 2 Pratikum PPTI 2025. Dan hari ini aku akan mengerjakan tugas HTML nomor 3 dan 4. Langsung aja kita ngerjain tugasnya. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4 itu, yang nomor 3, buatlah website login interdate dari email dan paspor. Nah, kita buat nomor 3 dulu. Kita buat email dan PW. Sebenarnya karena kemarin itu udah disuruh untuk ngumpulin ininya, codingannya gini, jadi udah selesai. Nah, ini. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan aja fungsinya untuk apa dan kenapa dimasukin. Yang pertama pasti pakai HTML, terus ditutup HTML lagi, terus kita pakai head nih untuk kepalanya, title untuk judulnya, login. Nah, login ini, judulnya ini nanti munculnya akan di atas. Kita coba buka dulu dokumennya ya. Nah, ini login. Nah, nanti dia munculnya itu di ini adalah title-nya di sini. Jadi, nanti kalau misalnya kita ganti misalnya login yuk. Terus kita Ctrl S-in, kita simpan. Itu nanti jadinya dia bakal berubah. Login yuk, gitu. Nah, terus untuk membuat ini dan lain-lainnya itu kita bisa tambahin di sini. Nah, habis title terus kita tutup headnya. Jangan lupa ditutup. Untuk ditutup itu pakai garis miring seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur wajib yang ada di HTML. Nah, terus kita dari head kita ke body. Nah, karena di sini aku body itu yang bagian latar ini. Itu makanya ini aku pakai gambar ya backgroundnya. Jadi kita masukin background gambar. Cara masukin background gambar itu tinggal style, body, style, terus sama dengan, terus ini background image, terus ini .2 URL. Nah, di sini kita bisa masukinnya ini. Nah, pertama kita cari dulu gambar yang mau kita pakai. Terus kita simpan. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Misal kita akan pakai gambar bunga. Nah, gambar. Misalnya kita pakainya yang ini. Nah, ini kita bisa langsung save image as. Nah, ini bisa save di situ, kita pencet. Terus nanti dia jadinya akan di sini. Nah, terus kita pilih deh tempat untuk kita naruhnya. Jangan lupa taruhnya di tempat file yang sama kita naruh HTML yang udah kita buat. Aku tadi naruhnya di HTML juga. Terus tinggal kita taruh di sini. Nah, ini adalah background yang aku pakai sebelumnya tadi. Terus kita ganti namanya, terus kita taruh di sini gitu. Nah, terus kalau udah ditaruh di situ, nah namanya. Nah, terus kita masukin namanya di sini. Di sini karena nama file aku itu BGGG-nya 3 kali, terus kita tulis deh BGG-nya 3 kali titik JPG. Nah, ini sesuai sama tipe file yang kalian ada. Kalau aku di sini itu nih JPG file. Jadi kita titik JPG. Ini
Ini bisa yang lain ya, nggak JPG doang. Terus jangan lupa kasih tanda petik di sini, terus titik koma. Nah ini ada background size. Background size ini itu untuk ukuran background yang akan kita pakai. Nah di sini aku pakainya cover biar seluruhnya ketutup kayak yang ini. Bentar deh. Nah seperti ini aja. Nah biar dia ketutup seperti ini semuanya, jadi kita cover. Terus lanjut lagi, titik koma, background repeat. Nah aku makanya no repeat karena kalau yang ini fungsinya itu nanti dia berulang-ulang, dia adanya berulang-ulang, dan aku nggak mau dia berulang-ulang, jadinya no repeat gitu. Terus yang terakhir di sini ada background position, kayak posisi backgroundnya. Nah aku backgroundnya itu maunya di tengah. Nah kalau misalnya kalian pakai background size-nya itu ukuran asli, itu bukan cover semuanya, itu bisa kalian taruhnya di samping sini atau samping sini nanti, atau samping sini gitu. Jadi karena aku cover semuanya, jadi aku naruhnya di center di tengah. Terus jangan lupa tanda petik 2, terus tutup deh pakai ini. Nah udah. Nah terus karena kita di sini itu pengen masuk, kita pengen login kan. Kalau misalnya kita login itu berarti dia nantinya berpindah ke tempat yang lain, ke web lain, misalnya ke web gambar bunga ini. Nah kita harus masukin from action. Nah nanti aku jelasin di akhir ini. Terus udah, ini tutup style karena kita tadi buka style di sini, jadi kita tutup style di sini. Nah terus font color purple. Nah ini untuk mewarnai tulisan-tulisan yang ada di sini nanti seperti yang ini. Ini kan purple ungu. Nah nanti dia jadi seperti ini, ungu warnanya. Terus body. Nah body juga merupakan satu struktur wajib yang ada di HTML. Jadi ini harus ada ya, body. Jangan lupa ditutup body juga. Tutup body, buka body, tutup body. Terus center. Nah center aku pakai di sini supaya dia tulisannya ada di tengah-tengah. Coba kita hapus center ya. Nih misal kita hapus center, ini tutup centernya juga dihapus. Nah terus Ctrl S untuk menyimpannya. Terus kita ini. Nah dia berada di pinggir seperti ini. Kita balikin lagi ya. Nah terus kita coba Ctrl S lagi ya. Coba lagi. Nah jadi di tengah lagi kan dia, karena senternya udah kebalikin. Terus kalau yang ini tadi untuk judul di atas ini, nah yang ini itu untuk yang ini nih, untuk judul yang ini di tengah karena ada center tadi kan. Nah untuk H1 dan H1 ini itu untuk ukuran dari tulisan ini, dari kata-kata ini. Misalnya kita ganti jadi H3, misalnya kita ganti jadi H3. Nah sudah kita simpan, jangan lupa disimpan ya. Nah dia berubah jadi kecil kan. Nah jadi ini adalah untuk ukurannya. H1 besar, H2 lebih kecil lagi, H3 lebih kecil lagi, seperti itu. Kita balikin lagi ke ukuran semula. Nah lanjut, di sini ada label. Di sini H2 tadi sama fungsinya kayak H1 tadi supaya dia kecil. Nah ini aku buat dia H1 kan, H2 berarti yang ini lebih kecil daripada yang ini aku buat. Terus label for email. Nah label ini untuk buat yang ini, bagian ini. Nah for email, jadi kita membuat email gitu. Tulisannya di sini email. Nah ini untuk tulisannya ya, misalnya email kamu. Nah nanti di situ ini terteranya email kamu. Nah email kamu gitu. Terus input type. Nah type ini itu tipe ya, sesuai dengan katanya tipe email.
Nah, jadi di sini nanti kamu harus masukin email. Jadi nggak bisa masukin selain email, bukan nggak bisa masukin, nanti dia nggak akan masuk gitu. Misalnya ya, kita buat jahat, nggak pakai email kan, harusnya pakai ini ya. Nih pakai add kan. Nah ini nggak kita pakein add. Bisa nggak dia login? Nggak bisa karena ininya nggak ada emailnya. Tapi kalau di sini ada email, misalnya gmail.com. Nah, login. Nah, itu bisa kan jadinya. Gitu. Aduh, ke-spill. Nah, nanti dia jadinya bisa masuk gitu. Terus kita masukin ID email plus placeholder. Placeholder ini itu untuk tulisan di dalamnya. Gini. Saya placeholder itu nih, ini untuk keterangan tambahan gitu, misalnya apa gitu, jadi akhirnya nanti nggak bingung mau masukin apa gitu kan. Ini masukkan email gitu, misalnya masukkan email placeholder. Nah sama untuk yang PW atau password itu sama aja kayak email, tapi di sini tipenya beda. Di sini tipenya password. Kenapa harus pakai ini? Supaya nih, coba kita ubah jadi teks ya. Misalnya teks. Kok gitu? Teks. Nih kita ubah jadi teks ya. Nih, kalau kita ubah jadi teks, nah dia nggak akan jadi titik-titik kayak tadi, titik-titik kayak menyembunyikan PW tadi, password tadi. Jadi ini kita sesuaiin type-nya password. Nah, kalau kita pakainya password, ini jadinya gini kan? Nah, jadinya gini, titik-titik gini, nggak kelihatan sama orang lain. Gitu deh, biar terjaga password kita. Nah, terus button type submit, login, button tutup button H2. Nah, di sini dari sini H2, kenapa ditutupnya di sini? Karena dibukanya di sini. Nah, jadi semua ini ukurannya H2 gitu. Jadi dibuka di sini, tutup di sini, jadi dirangkup di sini gitu, kayak dibungkus di sini. Terus button itu buat yang ini. Kalau kita mau buat button itu pakainya ini. Kalau mau buat ini pakainya button. Type submit. Nah, kalau submit nanti jadinya dia mensubmit gitu type-nya. Terus tulisannya login, terus tutup button, udah gitu. Misalnya kita mau buat ya. Misalnya kita mau buat gitu. Bagian reset. Kita Ctrl C in aja, terus CTRL-V gitu. Ini type-nya reset. Ini reset. Namanya reset. Nah, jangan lupa di CTRL-S biar kesimpan. Terus kita ganti di sini. Nah, ada resetnya deh. Oh iya, satu lagi. Di sini aku pakai BR. Kenapa? Karena supaya dia turun ke bawah. Ini BR ini untuk baris baru gitu, guys. Udah deh untuk login sudah selesai. Nah, selesai. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Buatlah formulir biodata minimal 13 biodata termasuk nama dan NIM. Urutkan login form biodata nomor 1, nomor 2. Ya ampun, ternyata maaf Kak, aku salah. Aku nggak baca untuk NIM. Jadi di sini aku nggak ada NIM di tempat aku. Ya udah aku tambahin di sini ya Kak. Aku nggak baca NIM, nggak apa-apa, kita tambahin aja di sini. Nah, jadi di sini aku udah buat di sini karena emang udah dikumpul ya, jadi udah kebuat sama aku. Nah, di sini sama aja kayak yang tadi, kita pakai HTML.
ini head, body, title untuk formulir. Nah, terus ini juga sama untuk bagian backgroundnya pakai. Nah, terus di sini tapi yang berbeda adalah kita lihat dulu ininya ya. Oh maaf. Nih. Ya. Nah, di sini aku udah buat nih kayak gini kan. Maaf ini gak kelihatan tulisannya karena putih. Nah, di sini udah ada HTML, head, title, formulir, title. Ini untuk nama di sininya ya, formulir. Terus ada head, tutup head, ya body, form. Nah, kenapa kita pakai form di sini? Karena kita akan membuat suatu formulir. Jadi kita pakai form. Nah, gitu. Terus ini juga sama body style untuk background nih ya, pakai yang ini. Dan aku juga makainya yang sama backgroundnya karena di sini udah di dalam satu file, jadi aku pakainya yang sama. Nah, di sini udah. Terus body style ini yang tadi, terus font color purple ya. Untuk yang ini, untuk yang identitas pribadi, aku pakai font colornya purple karena ungu nih. Untuk identitas pribadi, misalnya kalau kita ubah jadi identitas pribadi ini ya 2 gitu. Terus aku di sini mengganti dari purple, kita ganti ke white atau putih. Nah, jadi di sini aku pakai warna putih yang ini. Terus kita masukin label for name, nama, terus tutup label, terus inputnya teks ya, karena ini nggak ada cuman teks aja kayak terus tuh gitu, nggak ada apa-apa, jadi cuman teks aja gitu. For nama, require ini. Nah, kita pakai ini kenapa? Biar dia itu wajib diisi. Jadi kalau misalnya dia belum keisi, dia nggak mau untuk mengsubmit atau menyimpannya. Jadi kita pakai ini supaya menandakan kalau ini nih wajib untuk diisi gitu. Terus lanjut aja ke selanjutnya. Aku tempat tanggal lahir ini, tempat tanggal lahir TTL, terus tulisan tempat tanggal lahir. Nah, tapi di sini itu yang membedakan itu bagian type-nya aja, yaitu date gitu. Kalau yang ini pakai teks, ini pakainya date. Nah, kalau kita pakai date, nah pakai date itu pakai ini, itu nanti di jenis seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa ada kalendernya, terus bisa kita isi sendiri gitu. Nah, misal kalau kita ganti jadi teks lagi ya, teks, so kita ganti jadi teks. Nah, dia jadinya akan teks seperti nama ini gitu. Nah, jadi berubah lagi kan. Terus untuk jenis kelamin. Nah, di sini lanjut kita ke jenis kelamin. Di sini ada laki-laki, di sini perempuan. Maaf kalau nggak kelihatan tulisannya. Nih, ini ada laki-laki tuh. Yang ini ada perempuan, gitu kan. Nah, di sini ya membedakan, dia sama aja kayak yang ini untuk labelnya. Untuk yang labelnya itu sama aja, untuk nama, untuk tanggal lahir dan lain-lain itu labelnya sama. Tapi di sini yang membedakan inputnya. Dia menginputnya apa? Nah, di sini kalau untuk jenis kelamin yang kayak pilih kayak gini, itu aku makainya radio. Nah, cara nulisnya itu agak berbeda sedikit. Dia kalau kita pakai radio karena dia pilihan, jadi kita nulisnya itu 2 kali atau berapa
atau beberapa kali sesuai dengan pilihan kalian. Karena di sini jenis kelamin cuma ada 2 ya, perempuan dan laki-laki, jadi aku nulisnya 2 kali di sini. Type-nya masih sama, radio. For-nya juga masih sama untuk jenis kelamin. Value-nya tapi yang beda. Value-nya ini yang akan diinputnya nanti ke data itu. Nanti data yang masuk itu apa? Nah, kalau di sini nanti data yang masuknya itu laki-laki. Nah, ini required yang sama kayak tadi, wajib isi. Nah, namanya laki-laki di sini. Misal di sini laki-laki, di sini laki-laki. Nah, nanti value-nya yang akan kekirim di dokumen itu adalah laki-laki. Nah, yang ini ya. Nah, misalnya di sini terus di sini perempuan. Di sini namanya perempuan. Nah, kalau misalnya nanti kita milihnya perempuan di sini, maka yang akan timbul di dokumen kita nanti adalah perempuan yang ini gitu. Terus untuk teks itu sama, untuk teks untuk alamat sama kayak nama tadi, untuk status juga sama kayak jenis kelamin ini. Nah, di sini kita pakai BR untuk apa tadi? Untuk baris baru. Betul. Nah, terus aku di sini ngulang lagi di sini. Aku ulang lagi untuk yang purple tadi, font color tadi. Nah, jadi aku ngulang lagi di sini untuk pendidikan yang ini aku jadiin warna ungu. Untuk yang nama universitas, fakultas, jenjang studi itu aku pakai warna putih. Nah, di sini untuk nama universitas itu sama aja kayak nama. Terus untuk fakultas, nah fakultas ini aku bedain fakultas karena dia seperti ini kan buatnya. Nih, dia milihnya gini nih. Gimana sih cara buatnya? Cara buatnya gampang, tinggal labelnya sama kayak yang lain, nama dan kawan-kawan. Nah, tapi di sininya bedanya itu pakai nih, select ID fakultas, name fakultas. Jadi kita kayak milih, kita memilih gitu, dengan ID-nya fakultas, dengan nama fakultas sini. Nah, optionnya itu, pilihannya itu ada FMIPA. Nanti tulisannya di sini FMIPA, maka di sini nanti munculnya FMIPA dan seterusnya gitu. Jadi dia jadinya seperti ini. Kita makanya ini ya, select dan option. Oke. Nah, terus BR lagi, terus jenjang studi ini sama kayak yang apa tadi? Lupa. Sama kayak yang status dan jenis kelamin, jenjang studi. Terus aku ngulang lagi di sini untuk purple, untuk warna ungu. Aduh. Dan diulang lagi warna putih. Nah, di sini ada lagi nih yang berbeda. Ini ada namanya text area. Nah, di sini bisa kita ubah ukurannya. Ini. Gimana cara buatnya? Gampang. Sebentar. Ini saya habis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini sedikit berbeda kayak yang text area ini. Text ini. Nah, kalau di sini kita itu makinnya text area gitu. Tinggal bisa masukin deh labelnya sama, terus BR, terus pakai text area, ID, pengalaman organisasi, nama organisasi. Nah, ini untuk row dan columns. Ini untuk kayak lebarnya gitu ya. Tuh. Terus sama untuk pengalaman kepanitiaan. Nah, kalau mau buat ini pakainya text area ya, guys. Terus untuk labelnya sama kok. Terus kita ulang lagi kegemaran ini, aku ulang lagi purple, white gitu. Nah, di sini pakainya teks. Aku untuk pengalaman untuk kegemaran. Maaf, ini harusnya hobi ya, bukan pengalaman organisasi. Hobi. Nah, maaf. Nah, untuk ini pakainya type. Nah, di sini ada nih yang berbeda, yaitu warna favorit. Nah, kalau warna favorit itu sebenarnya bisa aja pakai teks, tapi ada yang lebih cantik lagi. Kayak gini, kita bisa milih kayak gini. Tuh,
kita bisa pilih ini. Oke. Loh. Nah, ini misal. Oke. Nah, itu lebih cantik lagi kan. Nah, caranya mudah, sama aja kayak yang lain, tapi di sini yang diubah itu type-nya, yaitu color. Kita pakai color. Nah, kalau kita pakai type-nya color, dia akan jadi seperti ini deh. Terus aku buat lagi sama. Nah, di sini. Nah, terus ada nih terakhir, ini pakainya number. Oke, number. Sama aja kayak yang lain untuk label dan lain-lainnya, tapi di sini type-nya number. Nah, kalau number itu gimana nih? Kita bisa gini. Sebenarnya untuk nomor WhatsApp ini agak salah ya, guys. Ini bisa untuk umur dan ya umur mungkin ya. Umur. Ini untuk umur. Untuk nomor WhatsApp kayaknya kita nggak bisa pakai ini, karena nggak mungkin juga kan. Ini salah, harusnya ini kita pakai teks. Maaf ya kak. Oke. Nah, ini pakainya teks harusnya ya. Salah ya. Nah, tapi untuk number tadi, untuk umur, karena aku di sini nggak pakai umur ya. Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak pakai umur. Nah, itu bisa pakai itu ya. Terus terakhir di sini ada button, sama kayak yang awal tadi, button ini untuk mengirimnya. Itu terus tutup form, tutup body, tutup HTML. Nah, di sini aku mau nambahin NIM. Aku lupa memasukkan NIM di pendidikan ini ya. Kita cari dulu pendidikan mana? Pendidikan. Nah, di sini. Nah, untuk NIM aku bakal pakai yang ini, yang teks aja. Ctrl C, Ctrl C. Di bawah mana ya? Jenjang studi deh. Nah, tinggal kita ganti deh ini NIM. Ini NIM. Karena NIM itu gak mungkin cuman 2 angka berapa angka, jadi kita punya tipenya teks aja ya. Jangan lupa CTRL-S yang tersimpan dan nambah NIM di sini. Kita bisa masukin 0112 82 53 0072. Nah, kita simpan deh. Sudah. Untuk formulir kita sudah jadi. Nah, di tombol login tadi yang ini kan tadi ada bagian action. Mana ya action? Nah, ini action. Nah, action ini bisa nanti jadinya ketika kita memencet tombol login ini, maka akan berpindah ke nama file yang kita taruh di sini. Karena file yang mau aku tuju itu formulir, jadi aku masukin formulir. Jangan lupa titik HTML gitu. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan, misalnya kita masukkan ini, terus kita masukkan PW-nya, terus kita login, maka akan masuk ke dalam formulir seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari aku untuk soal nomor 3 dan 4. Terima kasih yang sudah menonton, dan dadah, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Bye bye. Terima kasih kakak-kakak.